bukti kok. Siap. Jelas ya. Terima kasih, Om Yamin. Mulai. Oh iya. Oke, cukup ya. Terima kasih banget Om Yamin. Terima kasih semuanya, bapak-bapak semua. Mohon izin. Om Said temenin aku. Terima kasih kehadirannya Om Ono, Om Deddy. Hari ini tadi ada bapak-bapak yang sudah lebih dulu masuk dan sudah menyampaikan bahwa kami bangga, kami diberi motivasi maksimal sama bapak-bapak tadi, dan ini akan menjadi pembakar semangat kami selanjutnya. Sekarang 9 tahun lagi itu 18 tahun, bayangkan sampai ada pesta perak relawan PIK, dan mudah-mudahan Mas Untuk dan bisa menghadiri walaupun kalau ada Yongko. Silakan, siapa duluan? Yang udah buka kamera, Om Deddy, monggo izinnya Om Deddy. Om Deddy, aku mohon izin loh, ini lagi meeting, kita tarik loh teman-teman. Silakan Om Deddy. Baik, selamat siang Om Eri, Om Ono, dan sahabat-sahabat relawan TIK di seluruh Indonesia. Pertama, selamat ya, sudah 9 tahun berkarya luar biasa untuk Indonesia, sudah 9 tahun berkarya dengan ketulusan dan nyata hasilnya untuk masyarakat Indonesia. Ini
sebuah pencapaian yang menurut saya luar biasa. Saya bukan karena ini di acara RT, tetapi ketika di forum-forum lain pun saya sering menyampaikan bahwa untuk bidang TIK terkait dengan literasi digital, relawan yang memang sudah berkarya nyata sampai seluruh pelosok Indonesia dengan jangkauan yang begitu banyak, begitu besar. Saya dulu terakhir mendengarkan ada 8.000 lebih anggota relawan TIK di Indonesia, mungkin sekarang sudah lebih banyak, dan dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat, yaitu adalah relawan TIK Indonesia. Jadi ini saya selamat, salut, dan sangat mengapresiasi Pak Ketum, Pak Sekjen, bapak-bapak ketua di daerah semuanya yang tanpa lelah ya mengurus relawan TIK Indonesia untuk tetap berkarya. Nah, yang kedua saya ingin menyampaikan juga bahwa dari sisi Kementerian Kominfo, karena tadi saya disenggol Om Eri untuk konteks Kominfo gitu ya, kita sedang mempercepat pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia. Mungkin sekedar gambaran sedikit saja, 2 menit, bahwa kita sudah mengidentifikasi bahwa 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia total itu masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau sinyal 4G. Nah, ini yang menjadi fokus utama Kementerian Kominfo untuk melakukan percepatan deployment infrastruktur internet sampai akhir tahun 2022. Jadi mohon dukungan dan mohon doa juga dari Bapak Ibu sekalian, percepatan yang dilakukan oleh Kominfo secara serius ini semoga bisa terlaksana dan akhir 2022 nanti 83.218 kelurahan ataupun desa di Indonesia sudah terjangkau internet. Belum lagi satelit yang nanti akan melayani 150.000 titik layanan publik di Indonesia, sehingga SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik itu bisa berjalan dengan lebih baik. Seiring dengan pembangunan dan percepatan digitalisasi itu, maka tidak hanya infrastruktur yang dibutuhkan, tetapi harus dan wajib diiringi dan diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia. Saya pikir karena kita sedang menyambut percepatan deployment infrastruktur TIK, sumber dayanya manusia pun harus segera kita percepat juga, supaya ketika datang internetnya, SDM-nya, manusianya juga siap. Nah, ini saya pikir peran relawan TIK semakin dibutuhkan untuk percepatan ini. Nah, kebetulan di Kominfo juga ada beberapa program, walaupun kemarin COVID sempat kita harus tunda ya, tetapi ini sudah mulai lagi berjalan beberapa program. Kemarin sudah kami komunikasikan juga bahwa relawan TIK harus tetap menjadi mitra strategis Kominfo, walaupun tadi saya sepakat dengan om saya yang paling ganteng sebelumnya tadi, yang menyatakan bahwa kita mungkin relawan TIK tidak hanya bermitra dengan Kominfo saja, tetapi juga kementerian-kementerian yang lain. Tetapi pada prinsipnya, kalau Kementerian Kominfo tetap sangat berharap relawan TIK menjadi mitra strategis Kementerian Kominfo untuk mengawal percepatan digitalisasi nasional Indonesia. Sekali lagi semangat untuk teman-teman semuanya, sehat selalu, dan juga Pak Ketum, Pak Sekjen, dan seluruh pengurus anggota relawan TIK di seluruh Indonesia. Semoga sehat semuanya dan selalu diberkahi dengan keselamatan untuk melayani masyarakat. Terima kasih. Terima kasih banget Om Deddy yang selalu yang membawa warna baru di awal. Kami jujur nih banyak kontek apa yang Om Deddy kerjakan.
banyak nyontek, cara penyampaian, cara merangkul, cara tepuk tangan, saya banyak contek. Walaupun aku nggak bilang sama Om Deddy, Jeng, aku bilang. Terima kasih Om Deddy, salam untuk Pak Menteri. Hari ini ternyata Pak Menteri sibuk sudah diganggu. Tolong ingatkan Om Nando. Ya, Om Nando janji dengan mau buatkan video katanya. iya, salam dari Pak Menteri untuk seluruh teman-teman relawan TIK di seluruh Indonesia. Mohon maaf tadi lupa menyampaikan. Salam hormat dari beliau. Salam. Terima kasih banget. Om Deddy bukannya ngusir, tapi kan Om Deddy ada rapat. Aku tahu. Aku tadi di chat sekretaris. Itu bapaknya rapat. Tarik-tarik aku dimarahin. Kalau mau Enggak lah. alhamdulillah. Tapi kalau mau lanjut ke rapat, kami mengucapkan atas nama seluruh relawan TIK Indonesia terima kasih, salam hormat dan salam untuk seluruh teman-teman di kementerian. Terima kasih Om Heri dan teman-teman sekalian, Om Ono, Pak Jamal Lutinisa, Bang Said, terima kasih, salam hormat semuanya. Terima kasih. Siap. Sekarang ada Om Ono nih, aku paling kangen nih sama Om Ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku tadi telepon ibu. Babe di mana? Udah lu email aja. Waduh, emang ada nih orang mau ngobrol pakai email. Ternyata benar gue yang dimarahin. Lama jawabnya. Langsung nih ya, langsung. Om Ono, langsung. Silakan, Om. Pak Eri, Pak Dr. Said masih anget. Said sekarang. Iya, bentar lagi profesor dia. Amin. Pak Jamal yang saya hormatin semuanya, Pak Deddy yang sudah hilang. Terima kasih banyak. Pertama-tama yang pasti selamat ulang tahun dulu, 9 tahun. Tadi Pak Yamin udah ngomongnya keren banget sih. Asli keren. Tadi Pak Deddy udah keren banget. Jadi ulang tahun 9 tahun oke. Kalau kita lihat kiprahnya, ini saya ini aja ya. Sorry, gue nggak pakai video, nggak punya video gue. Screen sharing aja, screen sharing biasa, screen sharing. Ono mah kacau. Ini udah screen sharing kan? Oke. Saya ngecek kiprahnya relawan TIK gampang banget sih ternyata, ditaruh di media sosial, Twitter segala macam, dahsyat banyak banget. Jadi kalau dari si kiprah saya udah nggak mempertanyakan lagi, kiprah oke banget, bisa kita cari di Twitter, di media sosial yang lain, oke. Cuman isunya bukan itu sih. Tadi yang disebut sama Pak Yamin, ke depan mau ngapain? Itu yang jadi masalah. Nah, ulang tahun kita hebat, oke. Sekarang kita ke depan mau ngapain? Sederhana aja sih. Tadi Pak Deddy udah ngomong tentang kondisi sinyal. Ini saya sharing ini dah kalau mau realnya. Ini saya sharing dari handphone, aplikasi Open Signal. Jawa oke, kayaknya oke banget Jawa ya, lumayan lah bagus. Mulai turun ke Sumatera, mateng dah lu Sumatera. Pas nih ada Om Jamal nih, pas nih. Jamal mah ISP beda men, ini mah seluler. Beda ya? Oke, ini kondisi Sumatera parah. Kalimantan, nangis lu Kalimantan, Sulawesi, nangis Sulawesi. Masuk ke Nusa Tenggara, aduh. Masuk ke Maluku, aduh. Masuk ke Irian, tewas dah lu. Oke, ini kondisi real. Sinyal, Anda bisa download aplikasinya Open Signal. Oke, sekarang kita masuk lagi. Sorry nih, gue ngomongnya agak-agak negatif gitu ya. Tapi kan kita ngasih tahu fakta. Relawan TIK udah berjuang banyak, ternyata PR-nya banyak banget. Memang bukan PR-nya relawan TIK sih. Kondisi bangsa ini dahsyat banget. Sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang hampir tiap hari masuk ke Ono. Oh, ini saya kasih lihat pertanyaan yang masuk ke YouTube-nya Ono doang nih. YouTube nih ya, YouTube. Pak, tanya kalau mau bangun data center untuk sekolah gimana? Segala macam. Pertanyaan ini bertubi-tubi loh, jangan khawatir. Data center sekolah lah. Ini dengan kondisi COVID kita harus online nih. Kita nggak punya pulsa. Nah, terus gimana? Terus sekolah nggak punya e-learning. Terus gimana? Cari solusi semua. Pusing kepala, asli pusing kepala. Belum yang urusan kayak gini-gini nih. Nih kayak gini. Ini Pak, minta tolong dong sambungin dari ini Lani Jaya di Irian.
minta tolong kita nggak ada sinyal, sambunginnya gimana? Kepaksa saya bikinin video cara bikin sinyalnya gimana. Terus macam-macam ini kalau yang ini bukan ini Lani Jaya juga nih. Waktu itu gagal saya bikinnya. Jadi pertanyaannya hampir sama semua dari seluruh Indonesia, pertanyaan sama. Kagak ada sinyal, walaupun Pak Dedi tadi udah ngomong kayak gitu, kondisi realnya dahsyat banget di Indonesia itu ya. Ya kalau Kominfo bisa ngasih solusi, alhamdulillah. Tapi kondisi realnya ini kita udah urgent banget karena kondisinya COVID. Orang-orang harus sekolahnya online. Orang tua kagak punya duit, kagak punya pulsa, pusing kepala. Oke, sekarang nggak punya handphone bahkan. ya itu seru lagi kan. Nah, jadi tapi itu memang bukan PR-nya full PR-nya relawan TIK. Tapi kalau relawan TIK bisa ngasih solusi, oke deh relawan TIK dapat wishes ya, nih kan wishes prize dapat oke. Beberapa project dapat wishes prize. Cuman yang cari solusi ini kan bukan cuman wishes. Yang cari solusi supaya internet ada di desa-desa, supaya internet ada di kampung-kampung, supaya di gunung-gunung ada sinyal dan sebagainya, itu bukan cuma Indonesia, bukan hanya relawan TIK. Seluruh dunia juga cari solusi itu. Kalau kita sebagai relawan TIK bisa mencari solusi itu dan bisa menemukan solusi itu, yang membutuhkan bantuan bukan hanya Indonesia loh. Seluruh dunia juga butuh bantuan itu. Jadi kalau kita bisa punya solusi buat bangsa Indonesia, jangan pernah berpikir bahwa itu hanya buat Indonesia. Jangan pernah berpikir bahwa itu hanya untuk wishes prize. Jangan pernah berpikir sempit buat Indonesia. Seluruh dunia butuh bantuan kita semua. Saya sarankan gini sih. Tadi Pak Yamin udah ngomong eksplisit banget. Go internasional. Dapat wishes prize, oke. Kalau saya pengennya relawan TIK bisa maju lebih dahsyat dari itu, kita jadi pahlawan internet dunia. Pada saat itu terjadi, saya pengennya Anda bisa masuk seperti ini. Internet Hall of Fame. Oke. Ini yang memberikan Internet Society Lifetime Achievement Award. Ini bisa perorangan, bisa organisasi. Oke. Ini tiap tahun yang dapat banyak. Ada organisasi yang dapat. Kalau relawan TIK bisa bantu dunia, bantu Kamboja, bantu Laos, kan, bantu Burma, Nepal, Bhutan, karena mereka blow-on juga sih. Jadi kan kita hebat, kita kan bisa dapat solusi buat Indonesia. Kita bantulah negara-negara itu yang kagak ngerti apa-apa, kita bukan mustahil kita dapat yang ini. Oke, kalau lebih gila lagi, Anda kalau bisa dapat yang ini. Dia ini dahsyat ini. Kalau pernah kenal yang namanya Jonathan Postel, John Postel, dia adalah God of the Internet, Tuhannya internet. Ini John Postel. Dia yang bikin internet. Udah meninggal memang almarhum, dan sampai 2019 hanya ada satu orang yang dapat tiap tahun. Oke. Ini perorangan, ada yang organisasi juga, tapi rata-rata perorangan yang dapat, tapi ada organisasi juga. Saya kenal Kancana, Thailand, bayangkan Thailand bisa masuk. Mahathir pun Nepal, dia bikin internet di Nepal. Dia bangun internet di rural-rural di Nepal. Kita lebih gila daripada Mahathir pun kalau tahu sih. Dia cuma nyambungin ratusan desa, kita ribuan desa yang kita sambung. Kita lebih hebat daripada dia. Kancana kalau dengerin ceramahnya dia hanya nyambungin berapa desa doang. Kita ratusan desa, kalah, asli kalah. Ini Jun Murai, kalau Jun Murai saya harus akui lah. Jun Murai samurainya, internet samurainya Jepang. Dia yang bantu saya juga waktu kita nyambungin ITB ke internet. Kil Namchon dari Korea. Jadi Anda bisa lihat orang-orang seperti ini, relawan TIK sebenarnya bisa sampai level-level seperti itu. Dan saya bercita-cita, saya sangat berharap relawan TIK ke depan bisa menjadi pahlawan internet dunia, bukan hanya Indonesia. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan, bukan wawasan kali ya, arah ke depan kita mau kemana. Kita dobrak dunia sih sebenarnya. Sekian dulu, terima kasih. Kembalikan ke Pak Eri. Terima kasih Kang Ono. Jadi teman-teman semua jelas sudah. Tantangannya sudah bukan lagi poles-poles gincu sekarang. Sudah benar-benar harus turun ke dalam, harus kita lihat, buka mata, singkirkan lengan baju, dan ayo kita bekerja. Saya nggak ngerti tentang internet, saya nggak ngerti tentang teknis. Tenang, kita sekarang sudah punya ictworld.belajar.id. Nah, di situ materi tadi ada. Ya benar Mono ya? Ada, iya. Materi
Eri itu ada di sana. Teman-teman tinggal mendaftar dan perkuat pengetahuan di situ dan bergerak di daerah. Nanti untuk tadi Om Said dicatat ya award tadi. Award itu bisa menjadi motivasi di teman-teman. Bisa injakkan kaki kalah nggak apa-apa. Yang penting udah terdata namanya di dunia bahwa saya adalah penggerak internet di dunia. Seperti Pak Ono bilang tadi. Nah, nanti begitu kalian teman-teman bergerak, kami akan pantau Om Said yang akan mendaftarkan ke award-award. Setuju Om Said ya? Siap, Mungkin Om. ada lagi award lain yang kita mungkin malah belum tahu nih. Belum tahu ternyata ada gitu yang kita harus mulai searching. Kemarin kita masih maklumin karena Om Said sekolah, sekarang udah nggak ada lagi alasan, Pak Dokter kita harus berkontribusi. Oh, Terima kasih Om Ono. sama-sama. Ini Om Said harus ngerjain riset supaya jadi profesor dia. Ini gua tangkap dulu ini. Sorry ya. Kita satu kampus soalnya. Iya, kita satu kampus nih. Kita KKN ini. Belum ketemu nih, lama banget. Oke, makasih Pak Ono. Oke. Terima kasih Pak Ono. Pak Ono ini lagi bulog karena ibu lagi di luar kota ternyata. Oke. Bang Jamal, ada Bang Jamal, Om Eri. Oke, selamat datang Om Jamal. Wah, ini dari awal Festik sampai Festik berikutnya sampai terakhir nggak pernah absen teman-teman dari Abji. Silakan Om Jamal. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih Mas Fajar, terima kasih Mas Said, teman-teman Ertik semuanya. Pertama kali saya ucapin Dirgahayul Ertik Indonesia yang ke-9 gitu ya. Jadi alhamdulillah nggak terasa memang 9 kalau punya anak ini angka 9 ini angka sangat lucu-lucunya sebenarnya gitu ya. Gitu, lagi lucu-lucunya gitu ya. Terus sudah bisa mulai ya lari atau semuanya gitu. Tapi target emang 9 tahun kita berharap memang setiap tahun akan terus bertambah gitu ya gitu loh. Terus otomatis juga tantangan ke depan jauh lebih menantang juga setiap usia bertambah gitu ya. Jadi saya berharap memang Ertik ini bisa menjadi sebuah relawan pelopor internet Indonesia. Kemarin saya barusan memang ngobrol via online gitu ya sama Mas Fajar, terus Mas Said gitu ya, dan terus teman-teman Ertik. Abji walaupun anggotanya 500 anggota gitu ya, juga ada Pak Ono masih ya, saya pikir Pak Ono sudah keluar gitu ya, ada Mas Banyumurti juga. Abji walaupun 500 anggota gitu ya, tapi kita tetap butuh support dari teman-teman Ertik yang di seluruh Indonesia gitu ya. Kemarin kita sempat bicara seperti yang tadi dipaparkan Pak Ono juga, apakah Indonesia sudah merdeka dengan internet? Ternyata juga belum gitu ya. Kita jumlah desa kita 74.000 desa gitu ya. Abji punya sebuah program yang namanya Desa Internet Mandiri gitu ya. Saya kemarin setiap acara Ertik memang selalu menyampaikannya. Kenapa? Karena berharap kita bisa saling support dengan teman-teman Ertik gitu ya gitu loh. Karena 74.000 desa gitu ya, kita punya program Desa Internet Mandiri, bagaimana menghubungkan semua desa dengan internet gitu ya. Teknologinya kita sudah punya sebenarnya, walaupun di belakang gunung ataupun asal enggak di dalam laut aja gitu ya. Tapi kalau di belakang gunung dan semua kita udah punya solusinya gitu ya. Dan solusi murah juga yaitu solusi menggunakan VSAT, minimal VSAT dulu. Kenapa? Karena memang kalau dilihat memang banyak daerah-daerah yang tercover dengan sinyal, tapi minimal sinyalnya adalah 2G. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sinyal data gitu ya. Bagaimana anak-anak bisa sekolah gitu ya, apalagi yang kita pikirkan juga bahwa yang sekolah itu bukan cuma daerah-daerah yang Jakarta atau Pulau Jawa, tapi daerah-daerah pinggir, daerah-daerah timur yang nggak tercover internet juga sebuah PR juga gitu ya. Apalagi pemerintah sudah mencanangkan untuk sekolah online gitu ya. Perlu dipikirkan juga banyak daerah-daerah yang memang bagaimana mau online gitu, sinyal yang nggak punya gitu ya gitu. Nah, internet yang nggak punya, nah ini sebuah PR kita. Makanya kemarin kita sempat ngobrol, kita akan buat sebuah kerjasama antara Abji dengan teman-teman di Ertik, bagaimana kita butuh support teman-teman Ertik yang di seluruh Indonesia, karena nggak mungkin 500 ISP harus mengerjakan 74.000 desa gitu ya. Gitu. Karena kedepannya bukan hanya internet aja, nanti setelah internet juga kita butuh teman-teman untuk memberikan edukasi internet ke masyarakat gitu ya. Kalau pasang internet cukup gampang, nggak susah lah gitu loh.
Apalagi ada Pak Ono di sini. Gampang beli perangkat, pasang, connect, sudah gitu kan. Pasti nyala gitu ya. Gitu. Nah, tapi setelah itu mau diapain internet itu gitu ya. Makanya kita butuh bagaimana teman-teman di desa ini juga melek dengan teknologi gitu ya. Teman-teman Ertik juga yang tersebar di seluruh Indonesia, kita berharap bisa menjadi sebuah trainer buat teman-teman desa gitu ya. Bagaimana nanti pemanfaatan internet, memang pemanfaatan internet secara positif gitu ya. Tapi saya yakin, saya setiap daerah saya ketemu teman-teman Ertik. Teman-teman Ertik itu sangat semangat untuk membangun apa namanya internet di Indonesia gitu ya. Saya sangat cukup bangga juga ketemu Mas Fajar gitu ya, terus diundang gitu ya. Akhirnya kemarin kita akan baru minggu kemarin kalau saya kita harus ngomong serius ini gitu ya. Karena kita juga sebagai ABJI yang anggota 500 ASP gitu ya, nggak bisa jalan sendiri gitu ya. Butuh teman-teman, ya saya lihat kemarin tuh siapa sih yang bisa support gitu ya. Gitu ya. Paling tidak teman-teman etik yang bisa saling kita support gitu ya. Kita bisa saling support. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun, sukses terus buat etik, dan saya berharap teman-teman etik ini menjadi pahlawan buat internet Indonesia. Terima kasih Mas Fajar, Mas Said. Terima kasih, terima kasih. Jadi nanti Bang Said bisa tambahin nih. Kemarin itu memang kita ada obrolan dengan teman-teman Abji, Om Jamal ya. Kita coba Ya. nanti buat satu inisiasi kerja bareng nih. Bahkan kita mau mencoba nih, mimpi banget bahwa begitu kita tarik akses seperti tadi Om Ono bilang, itu bukan cuma aksesnya yang kita tarik, kita kenalkan, kita amankan pemanfaatannya seperti apa, tapi juga paket-paketnya di dalam akses itu. Paketnya adalah paket pemanfaatan sosial media, lengkap dengan privasi datanya, lengkap dengan hoaxnya, lengkap dengan hal-hal yang akan kira-kira nanti akan membahayakan masyarakat. Nah, masyarakat di pinggiran tadi kita kenalkan, begitu kita kenalkan internet, kita kenalkan juga pakai fitur internetnya lengkap dengan pengamanannya. Termasuk paket UKM, di dalamnya ada nanti commerce-nya, di dalamnya ada alat bayarnya, di dalamnya ada kururionya, ada macam-macam. Kemudian paket pembelajaran, di dalamnya ada e-learningnya. Nanti ini e-learning yang selama ini kita pakai dengan ICT World dan dengan teman-teman Pandu Digital misalnya, akan kita sulap platformnya menjadi pembelajaran online. Jadi SD, SMP tinggal Pak Guru nitipkan materinya di sana, kemudian kita ajarkan cara implementasinya. Kalau nggak ada internet, nggak akan terjadi. Begitu internet ada, ini bisa menjadi media pembelajaran untuk masyarakat. Misalnya seperti itu. Di kesehatan, di pendidikan, di pariwisata, di perekonomian dan sebagainya. Internet adalah nyawanya. Nah, tadi Pak Ono sudah sampaikan, kemudian teman-teman dari ABJI Om Jamal juga sudah menjaminkan adanya tools ini, adanya mainan ini. Yuk kita sama-sama. Dan seluruh inisiasi fitur-fitur internet kita titipkan di dalam jadi masyarakat yang dari awam kita kenalkan internet, benar-benar mereka bisa memanfaatkan internet dan kita bisa menjaminkan pemanfaatan yang aman, nyaman dan bermanfaat. Thank you Terima banget. kasih Mas Fajar. Terima kasih Mas Said. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini sekarang ketuanya Ketua Relawan TK Indonesia, Indriatno Banyumurti. Yeay. Selamat sore Om Indri. Sore, Masih assalamualaikum cukup warahmatullahi seragam. wabarakatuh. Seragam gue Itu punya kancing banyak. ketiga pasti dibuka nih. Hehe, Enggak, maaf ya, saya kancing ketiga. terus mah. Ya, yang di bawah pasti menyundul deh perutnya. Silakan Om Indri. Waduh, ini nih Om Indri. Silakan apa? Kita dari semuanya ini. Ketuanya Ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk teman-teman. Ya jelas Dirgahayu relawan TK Kita semua. Indonesia ke-9. Selamat buat teman-teman. Buat yang belum kenal saya Indriatno Banyumurti. Iya. Yang waktu itu dikudeta oleh Pak Fajar Eri. Jadi sebelumnya saya Ketua Umum Relawan TK Indonesia. Dan ya memang tadi udah dijelaskan lah, ngomongin tadi udah hampir dari awal ngomongin di aplikasi, sesi kedua ngomongin infrastruktur ya. Itu kayak secara nggak sengaja kebagi sih sebenarnya gitu ya, dari mulai aplikasi terus ngomongin ke infrastruktur. Mas Dedi ngegeser sedikit terkait ke SDM-nya seperti apa. Ya ini yang apa namanya, yang membuat memang kondisi relawan TK memang menjadi sangat strategis sekarang ini. Memang menjadi apa namanya tadi ya, apalagi tadi omongan Prof Yudo di awal, yang memang apa ya, semuanya udah sekarang gimana teman-teman gitu loh, gimana teman-teman relawan TK mau seperti apa, dan
kalau mungkin Om Eri ingat gitu ya, sejak awal dan juga mungkin dipakai oleh Om Eri, eh, kita kan bikinnya bagaimana branding dan bridging, ya. Gimana Ya. branding dan bridging. Dan masih kepake sampai sekarang. Ngomongin branding, wah Ya. relawan TK sudah terkenal kemana segala macam. Maaf nih ya, maaf kata. Saya setiap ke daerah ditanya, Pak bisa ngajar nggak di daerah saya? Bu, di sini ada relawan TIK loh. Relawan TIK itu apa ya? Hampir ke setiap daerah. So masih banyak PR branding yang harus teman-teman lakukan. Bridgingnya jelas. Bridge-nya putus. Ya, putus nih kayaknya. Iya, bridging-nya putus Om itu. Indri, putus. Nah, Putus ya? Om Indri. Om Indri, nggak Ada boleh video ngomong. tuh dari Om Hendrik, Om Eri. Oh ya, nanti di terakhir aja. Oke. Om Indri. Senggol, 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 senggol. Senggol, Kebanyakan senggol. Om Hendrik kebanyakan kritik Ak- Om Ibe disambut sama ketua. Senggol, senggol. Ah, putus akhirnya. Nah, Hilang. tadi ya, jadi gitu teman-teman. Jadi sambil menunggu Om Indri nih bahwa memang saat ini apalagi nanti kita menjelang pasca pandemi ini udah nggak ada lagi eh, saat untuk kita berdiam diri. Memang saatnya kita harus benar-benar masuk dan coba secepat mungkin mensolusikan kebutuhan masyarakat. Seperti apa kebutuhannya tergantung evaluasi, analisa dari teman-teman sendiri. Daerah yang ada di sekitar teman-teman, teman-teman yang pasti lebih paham apa yang dibutuhkan. Tadi mengulas yang Om Indi sampaikan, ada fungsi bridging, ada fungsi branding. Nah, Om Indi tadi menekankan, sehebat-hebat yang tadi Pak Ono bilang, oke kegiatan udah banyak, ternyata jangan-jangan kita katak dalam tempurung, teriak-teriak sendiri, didengar sama teman-teman sendiri. Perlu juga kita kembali ke belakang bagaimana memanfaatkan digital marketing. Perlu juga kita kembali ke belakang bagaimana ngeblok sih, apa sih yang harus kita lakukan sehingga tulisan kita ini bisa diminati orang, di-googling bisa dan sebagainya. Perlu lagi kita lihat. Jangan asik dengan mainan kita sendiri, jangan asik dengan posting karena kita nggak jamin lagi audien kita, netizen kita, follower kita adalah follower di bidang kita yang sama. Ternyata di dunia lain ada masyarakat yang menunggu kita tapi nggak tahu siapa kita. Nah, brandingnya agak diperluas teman-teman. Tidak hanya branding kanal-kanal sendiri, tapi ayo lakukan upaya digital marketing. Coba kita angkat lagi, kita belajar ulang lagi bagaimana kita nge-brand kegiatan kita seperti itu. Om ini udah masuk? Belum. Oh, belum. Udah. Gitu. Ya, silakan Om Indri lanjut. Tadi udah senggol dikit soal branding dan bridging. Ya, Silakan, sorry, disconnect. Ya, dan itu ya apa? Ya ternyata emang masih ada PR itu gitu, walaupun udah sekarang 9 tahun, ternyata PR itu masih ada, kita ternyata masih belum kenal oleh banyak masyarakat Indonesia. Kalau tadi Om Yamin bilang oleh KL-KL yang lain, oleh Pemda-Pemda, bahkan masih banyak yang belum kenal kita gitu loh. Jadi ini PR satu ya. Bridgingnya udah jelas tadi, PR bridging udah disampaikan semua oleh Om Jamal, udah disampaikan oleh Pak Ono dan segala macamnya. Dan yang poin ketiga sebenarnya bridging satu lagi adalah documenting, bagaimana kita mendokumentasikan apa yang disampaikan Pak Ono tadi. Orang nyambung desa, nyambung internet, puluhan desa masuk penghargaan internasional. Lah di Indonesia sendiri ada teman-teman yang udah nyambung ratusan desa. Ada teman-teman yang mungkin kalau digabungin mungkin udah sampai 1.000, mungkin di Aceh digabungin, di Pemalang, di mana digabung semua mungkin udah ribuan desa. Tapi terus gimana? Mana buktinya, mana dokumentasinya? Itu juga jadi PR. Jadi itu saja dari saya sebenarnya. Intinya adalah kita masih banyak PR ke depan. Kita masih punya hal-hal yang masih bisa dikejar di depan juga masih banyak. Jadi ya yuk kita sama-sama intinya bersinergi. Ini bagus sekali kalimat tagline untuk ulang tahun ini. Kita harus tetap terus bersinergi untuk negeri, karena memang di situ kuncinya kita bisa berkolaborasi seperti
apa namanya ya, berkolaborasi untuk memperkuat balik ke tujuan awal membangun masyarakat informasi Indonesia. Dan oh ya, terakhir, tantangan terakhir sebenarnya. Harusnya nih ketum ini kan selesai tahun ini ya. 2020 ya kalau saya tidak percaya 4 tahun kan ininya. Gini. Jadi sih buat semua teman-teman, kalau RTIK mau mapan, mau santai, ya jangan ganti ketua umumnya. Kalau mau santai, itu masih di mute, ya nggak teriak-teriak, masih di mute, nggak kedengeran juga. Kalau mau santai hidupnya RTIK gitu ya, nggak usah diganti ketua umumnya, jalanin program yang sekarang ada, itu bagus, bakal maju cepat. Kalau mau santai, pertanyaannya, apakah mau santai-santai hidupnya RTIK? Nah, Apakah mau membiarkan orang tua ini kerja terus? Gitu. Jadi apa namanya ya? Ini tantangan dan buat saya ini tantangan tersendiri loh. Kalau saya ada dalam struktur kepengurusan RTIK, saya akan merasa akan nyaman, akan aman kalau ketua yang sekarang ini terus melanjutkan. Terus terang. Tapi kalau saya lihat tantangan organisasi, ini nggak sehat. Kalau misalnya ini dilanjutkan. Ini PR banget buat saya sebagai anggota relawan TIK ataupun teman-teman yang ada di kepengurusan sekarang. Ini PR banget. Memang susah untuk gantiin sosok ketua umum yang ada sekarang, tapi mau nggak mau, suka nggak suka, ini harus cepat dipikirkan bagaimana proses proses suksesinya. Karena kalau enggak, iya itu tadi, kita aman nyaman, tetapi ya hidup kita akan begini-begini saja, kurang tantangan. Ini ada orang yang senang tantangan yang lagi termangu di bawah, Mas Doni BU. Itu yang biasanya apa namanya ya gitulah, maksudnya ini udah jelas prestasi di bawah kepengurusan ketua umum sekarang udah jauh lebih hebat, jauh di era saya yang baru merintis sampai sekarang, itu istilahnya loncatannya udah bukan apa frog step lagi, tapi udah giant step ya, udah sangat-sangat jauh melangkahnya. Nah, saya pengennya harusnya kita melangkah jauh lebih baik daripada sekarang. Oleh karena itu, selain tadi di eksternal kita bangun branding, bridging, documenting segala macam untuk urusan internal, urusan kaderisasi dan suksesi di urusan internal juga harus dipikirkan. Dirgahayu Relawan TIK Indonesia, sinergi untuk. Oke, terima kasih. Dan memang ada satu teman-teman yang harus dipahamin, bahwa ada satu lagi kursi di atas ketua umum. Bahkan kalau memang teman-teman sayang mengganti Fed, ya, tempatkan saya bersanding dengan Om Indri dengan seragam putih, dan kami akan bisa membantu yang lebih sehat lagi. Topiknya beda. Ini topik ulang tahun, bukan kampanye nanti. Oke, siap. Iklan, langsung iklan. Ngajar. Oh, ada Bang Fahmi. Oke, gitu. Terima kasih Om Indri. Jadi memang teman-teman, kaderisasi itu hal mutlak yang kita punya. Apa yang diketahui satu orang, 2 orang, 3 orang yang lain ini akan berbeda. Nah, kita lihat bahwa apa? Kayak lihat dari ketum yang pertama. Apakah Om Indri meninggalkan kita? Tidak. Artinya semangatnya Om Indri akan tetap ada di kita. Sama, apakah Fed meninggalkan kita? Enggak juga. Menggiring. Oke, saudara-saudara. Kami akan terus mendampingi dan memberi. Oke, ini sudah datang juga di antara kita ada Om Ismail. Mancing ya. Selamat siang Om. Wah, ini drone emprit. Iya, selamat siang. Dr. Fahmi, monggo. Terima kasih banget ini udah bisa hadir ini. Om Fahmi ini yang selalu datang ke teman-teman untuk membuka, mencerahkan kita semua. Gini loh, nek ngomong tentang hoax gini tuh, kamu tuh harus punya dasar. Kayak gini loh, ngelihat hoax itu dan lain sebagainya. Om, hari ini kami ulang tahun Om Fahmi. Silakan. Selamat. Om, Ya. Kami ucapan dan kasih sedikit motivasi untuk kami. Silakan Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun ke-9 pada RTIK. Ini luar biasa. Ini pertama kali saya berinteraksi itu di Bojonegoro, ya, bareng sama Kang Eri waktu itu dengan Pak Yoto, ya.
terus kemudian juga teman-teman RTIK di Bojonegoro. Saya kira kesan pertama waktu saya berinteraksi dengan RTIK itu adalah ini ada satu gerakan nasional, tetapi jaringannya sampai di daerah, itu Bojonegoro. Karena dari Bojonegoro ya saya tahu lah itu kan ya terkenal tapi nggak terkenal amat, nah, termasuk daerah-daerah yang di bawah gitu. Dan itu ada ternyata. Dan kemudian saya setelah ketemu dengan Kang Eri, ternyata ini jaringannya nasional, berarti bayangan saya itu hampir di setiap daerah kan ada. Ini kemudian kita ngobrol, bayangan saya ini bisa jadi partai ini, partai IT Indonesia. Jadi saya udah mikirnya udah gagak itu, ya udah gagak. Artinya ini sebuah power yang luar biasa, sebuah kekuatan yang luar biasa, sebuah aset bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan. Banyak sekali kita punya isu-isu kan terkait dengan data dan informasi sampai sekarang itu, kalau kita bilang nggak tahu nih, selama katakanlah misalnya selama work from home itu berapa ribu atau mungkin juta ya Zoom meeting, Zoom meeting ya, luar biasa. Saya kira banyak, hampir semua komunitas melakukannya. Nah, ujung-ujungnya pertanyaannya apa? Ini mau ke mana? Hasilnya mau apa? Kan gitu. Ya, jadi kalau kita Zoom terus kan jadinya udah banyak itu yang mengalami Zoom fatigue. Nah, tetapi yang saya lihat punya potensi besar ini RTIK, karena dia bisa mengimplementasikan sampai di bawah. Asal nggak kebanyakan Zoom, Kang ya. Jangan Zoom terus. Jadi, ada ide-ide waktu itu sekali saya ngisi pas di acara RTIK juga. Saya lihat ada hal-hal yang kecil bisa dilakukan, dan itu kalau dikumpulkan pelan-pelan dan secara konsisten, ini menjadi luar biasa. Ya. Dan melalui kegiatan yang real itulah kaderisasi, ya, kaderisasi itu akan berjalan. Karena apa? Saya lihat banyak generasi muda, kemarin terakhir itu saya ke Bojonegoro sama RTIK ya, ini anak muda itu. Dan yang menggerakkan itu RTIK juga, orangnya masih sama, tambah dengan orang-orang baru. Itu kira-kira 2 tahun yang lalu kan saya ke Bojonegoro, kemudian dia masih konsisten, ini yang kota kuncinya. Gimana anak muda terus-menerus konsisten di RTIK, itu membuat saya itu mikir ini satu kekuatan, satu kelebihan yang mungkin nggak banyak ditemukan di tempat-tempat yang lain. Dan ini apalagi sifatnya jaringan. Misalnya di sini kayak saya bandingkan kayak di universitas ya, kayak di ITB itu saya punya namanya Amateur Radio Club. Tadi ada Pak Ono ya, kita punya namanya Computer Network Research Group GNRG gitu. Dan saya kira di setiap kampus itu ada. Dan mereka itu anak-anak muda ngumpul bersama dosennya dan seterusnya melakukan aktivitas terkait dengan IT misalnya. Tapi kan cakupannya kan masih kecil ya. Nah, sementara RTIK ini cakupannya nasional. Nah, banyak hal-hal yang kira-kira nggak bisa dilakukan oleh mereka yang kecil-kecil ini, tapi bisa dilakukan oleh RTIK. Dan disitulah ketika ada kegiatan, ini akan kita dapatkan tuh anak-anak yang baru. Cuma ini Kang Eri, ketika saya lihat kemarin di Bojonegoro itu ada keluhan juga tuh dari teman-teman. Sepertinya yang bikin semangat tuh dan yang masih masih berjuang terus itu generasi awal. Kemudian mereka ada tambahan anak baru. Tapi yang baru ini dari juangnya kayak kurang gitu, ya kurangnya kurang. Jadi dari setiap waktu-waktu itu saja. Saya nggak tahu di daerah yang lain seperti apa. Nah, di sini saya lihat pentingnya untuk jauh lebih banyak aktivitas-aktivitas yang mana itu anak-anak yang baru ini yang dikasih project. Mereka itu di ospek kayak anak-anak yang awal kan gitu lah. Ya. Nah di situlah saya lihat kalau kita bisa lakukan terus-menerus, saya yakin kok itu problem-problem terkait dengan IT, apalagi nanti mau pilkada, mau implementasi kebijakan dari pemerintah pusat yang ada di desa-desa kan, itu banyak anak-anak RTIK bisa menggerakkan itu. Saya kira demikian dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Dan sekali lagi selamat ulang tahun, 1 tahun lagi itu sudah 10 tahun lagi kan, itu sudah capai yang luar biasa. Selamat. Terima kasih banget Om Fahmi. Dan ini banyak membimbing teman-teman Bojonegoro. Tanpa setahu Om Fahmi, materi yang disampaikan di Bojonegoro disebar oleh bocah-bocah. Disebar seluruh Indonesia. Ayo kon. Di lingkungan kita kali ini
ada Om Yosi. Tepuk tangan untuk Om Yosi. Thank you banget. Ini aku nyulik dari lagi tamu-tamuan tak culik seperti lah aku bilang. Terima kasih Om Yos, silakan. Mohon izin aku minta ucapan selamatnya dan motivasi untuk kami Om. Oke, terima kasih dan salam perkenalan buat semua relawan TIK. Saya baru mengenal RTIK ini semenjak saya bergabung dengan Siberkreasi, which is 3 tahun yang lalu. Dan saya cukup kagum dengan first impression saya sama teman-teman di relawan TIK, karena saya yakin benar kalau menurut saya menjadi relawan itu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi walaupun kita tahu mungkin ada kesempatannya, ada yang mengajak kita, tapi kalau nggak ada pedulian, kalau nggak ada panggilan, kita mungkin tidak akan mau melibatkan diri kita menjadi sebuah atau tergabung dalam sebuah relawan TIK apalagi ya. Apalagi kalau saya lihat visinya itu menjadi komponen masyarakat unggul. Masyarakat unggul itu kan nggak sembarangan, artinya mereka memiliki memastikan dirinya memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Dan kalau saya bilang salah satu kelebihan yang terlihat adalah begitu bergabung menjadi relawan berarti memiliki kepedulian. Kepedulian adalah sebuah kelebihan karena tidak semua orang yang peduli melakukan apa-apa. Banyak orang yang peduli tapi nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau misalnya kita menjadikan diri kita bukan cuma peduli tapi bergabung dan bergabung kepada komunitas yang tepat, dalam hal ini relawan TIK, saya udah melihat ini calon-calon masyarakat unggul. Nah, kaitannya dengan Siberkreasi, karena Tuhan mengizinkan saya sebagai ketua Siberkreasi untuk periode kali ini, saya melihat ini adalah sebuah hubungan yang sebaiknya kita pertahankan lebih baik lagi, karena tidak mungkin kita sebagai mitra kan, kalau RTIK itu di dalam Siberkreasi adalah mitra setia, malah selalu hadir di setiap program kita. Jadi sebagai mitra kita merasakan betul ini adalah satu partner yang sangat aktif, sangat mendukung program-program literasi digital. Jadi saya mengucapkan sekaligus selain selamat ulang tahun, tapi juga mengucapkan terima kasih loh untuk kontribusinya, dukungannya selama ini kepada Siberkreasi. Saya yakin masih banyak program di kedepannya bisa kita kerjakan bersama, dan mari kita bicarakan kalau mau lebih tajam lagi. Dan kalau saya mesti memberikan pesan nih ya, mewakili teman-teman dari Siberkreasi ya, sekaligus mengucapkan ulang tahun, karena ini dalam pandangan saya RTIK itu adalah jagoan. Asik ya, jagoan itu singkatan sebenarnya ya. J-nya itu jadilah semakin unggul dengan terus mengasah potensi, itu J-nya. J-nya, jadi kalau singkatan kan gampang diingat ya Om Fajar ya. Jadi jadilah semakin unggul, karena kita masyarakat unggul. Kalau kita sampai ke balap keunggulannya, berarti kita udah gak unggul lagi. Semakin unggul dengan terus mengasah potensi. Go-nya itu, ini juga penting, karena ini adalah komunitas besar, jangkauannya luas. Go-nya itu gotong royong, kebersamaan, dan kekompakan. Ini harus selalu menjadi dasar kita, mengingat visi dan misinya pastinya. Kalau ada mulai gejolak sedikit, proses sedikit, balik lagi ke visi dan misi. Supaya kita mengingat nih, keberadaan kita di dalam RTIK itu bukan agenda pribadi, tetapi karena kita ingin mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, An-nya, jadi kan go, jadilah potensi unggul, tadi kan jadilah semakin unggul, go-nya gotong royong. Nah, An-nya itu anti meloyo. Nah, ya, anti meloyo. Teruslah aktif berkontribusi, jangan melemah semangatnya, bukan saja membuat program, tapi dalam penjangkauan dan regenerasi ini penting sekali supaya semakin besar RTIK ini. Itu dia, jagoan. RTIK akan jagoan. Doa dan juga pesan saya ya. Kita adalah komponen penting kalau menurut saya dalam pemerintahan, walaupun kita ini boleh dikatakan non pemerintahan ya, maksudnya bergerak sendiri, tetapi salah satu target pemerintahan kan sumber daya manusia yang bisa mengimbangi percepatan pembangunan digital. Nah itu mau nggak mau membutuhkan dukungan dan juga keterlibatan dari relawan TIK. Kita ini komponen penting di masa-masa seperti ini. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun. Terima kasih kesempatannya untuk saya memberikan kata sambutan. Semoga bisa diingat terus ya, jagoan. Thank you Om Fajar. Thank you banget.
Om Yosi, thank you banget teman-teman. Kita tetap harus menjadi jagoan. Ingat itu ya. Nah, nanti tuliskan